Tapi saya juga senang punya prestasi karena memang dari dulu baik secara akademis maupun non akademis memang kompetitif nih anaknya gitu. Jadi dimanapun saya biasanya kalau saya suka saya senang berkompetisi gitu, termasuk di trail running ini gitu. Cuman harus ada batasan karena profesi utama saya tetap sebagai dentis. Masih banyak mimpi-mimpi saya di dunia kedokteran yang belum tercapai ya. Jadi sebenarnya justru PR-nya adalah bagaimana saya ke depan memberi batasan sama ini supaya saya tetap bisa mengembangkan dunia profesi saya gitu. Ada cerita para puan. Mbak, kalau bicara soal support system nih, bahkan cerita ya bahwa dalam rute lari aja kadang kita merasa kita butuh temen nih gitu. Nah kalau di Mbaknya sendiri juga ya di kehidupan sehari-hari gitu, menjalani profesi dokter, tapi lalu juga punya hobi, itu ada begitu banyak pergi berkompetisi. Di Mbaknya sendiri support system terbesar sehingga Mbaknya bisa melakukan semua hal yang Mbaknya suka? Yang terbesar ibu saya sih, karena kan saya masih tinggal sama ibu saya punya anak satu, dan dengan aktivitas saya di trail running saya banyak pergi gitu loh. Latihannya aja itu kalau weekend saya udah pasti makan waktu lebih dari 3 jam karena kan kita harus keluar gitu ya. Belum lagi kalau lomba di luar kota udah pasti 2-3 hari itu udah pasti kepake gitu ya, pasti sering kita tinggalin. Sebulan sekali saya keluar kota untuk lomba. Udah pasti anak saya sering saya tinggalin, namanya yang paling mensupport saya itu ibu saya karena anak saya dibantu untuk urus keperluannya selama saya nggak pergi lomba itu sama ibu saya gitu. Kalau latihan sehari-hari juga gitu, kadang-kadang kalau saya terpaksa harus sesinya lebih pagi, nggak bisa bantu urus dia nyiapin sekolah, ya udah pasti ibu saya yang bantu gitu. Mengatasi guilty feeling, adakah guilty feeling? Kalau dari perempuan yang kadang kita interview gitu ya, di cerita para puan, banyak sekali selalu keluar bahwa para ibu tuh kayak harusnya tidak ada, tapi memang tetap tertempel guilty feeling. Kalau misalnya mereka mau melakukan kegiatan yang mereka suka gitu ya. Dari Mbaknya sendiri melakukannya gimana? Guilty ya gitu. Itu pasti ada sih Mbak ya gitu. Cuma saya prinsipnya happy mom happy kids gitu, happy mom happy family gitu, dan saya juga sudah ada komitmen sama ibu saya, artinya ibu saya pun juga tidak ada keterpaksaan untuk membantu anaknya gitu ya. Saya juga menawarkan untuk jasa misalnya babysitter atau apa, tapi ibu saya nggak mau, justru dia yang ingin membantu saya mengurus cucunya gitu ya. Artinya kita juga harus ada deal-dealan sama orang tua juga gitu, dan ke anak juga gitu. Saya bilang sama anak saya, mungkin saya nggak punya waktu yang banyak untuk kamu dengan aktivitas yang kayak sekarang gitu kan ya, tapi saya berusaha untuk punya waktu yang berkualitas di saat saya bisa bersama kamu gitu kan. Nah, itu anak saya berusaha sudah bisa menerima konsep quality over quantity, jadinya kan kayak gitu kan, karena saya juga harus bekerja tapi juga saya punya hobi yang sekarang arahnya udah ke profesional gitu. Jadi biasanya kalau mau lomba nih, misalnya contoh simpel ya, mau lomba keluar kota gitu berapa hari, itu beberapa hari sebelumnya udah pasti kita ajak dia pergi dulu, ajak dia main, atau dia kamu mau apa yang kamu suka, ini lagi mau apa, lagi mau kemana gitu. Ya udah dia pasti minta. Atau kadang-kadang nggak usah lah, nggak apa-apa, di rumah aja santai aja, kita pesan makan aja atau apa gitu. Jadi udah ada deal-dealan kayak gitu sama anak, sama orang tua juga. Boleh tahu nggak sih Mbak, biasanya tanggapan ibunya Mbaknya tuh kayak apa sih? Dulu sih sebenarnya awalnya dia nggak menyangka kalau anaknya sampai sejauh ini gitu. Karena kan dulu kecil nih gitu. Iya, jadi karena dulu kan taunya cuma mau ngurusin badan habis lahiran. Lo kok sampai kayak gini gitu, sampai lomba serius nih gitu. Tapi dia lihat saya happy. Orang tua saya tuh juga nggak pernah mengkritik kegiatan anaknya sih. Dia nggak pernah mengatur harus begini harus begitu. Yang dia lihat as long as anaknya happy, nggak ada masalah, nggak cerita ada masalah yang nggak bisa diatasi, mereka santai kayak gitu. Dan mereka tahu
makin kesini ya level happiness saya makin naik gitu loh. Jadi nggak banyak berkeluh kesah juga sama orang tua. Yang ada berbagi pengalaman, berbagi cerita aja. Jadi ya mereka udah nggak masalah gitu. Dan makin kesini makin menerima karena ternyata apa yang saya lakukan banyak diapresiasi orang lain, banyak sponsor gitu ya. Ada beberapa kontrak dari sponsor juga, penghargaan dari pihak eksternal sudah mulai banyak kayak gitu kan. Lomba-lomba juga sudah mulai mendapatkan hasil. Ya udah, jadi mereka senang-senang aja. Tapi mereka sekarang suka gini, itu jadwal prakteknya gimana tuh? Gitu kan. Praktek gak? Tenang, udah tukeran jadwal gitu. Jadi sebenarnya tidak ditinggalkan, hanya di manage aja supaya kebagian waktunya gitu. Mbak, bahas tukeran jadwal nih. Berarti teman-teman dentis kan tahu ya? Iya, gitu. betul. Supportnya mereka sendiri? Betul. Jadi saya juga sangat berterima kasih sama teman praktek. Iya, sama teman praktek, sama pihak manajemen klinik. Mereka tuh udah paham banget kegiatan saya. Kalau saya udah WA, Mbak, apa mau lomba kemana nih gitu kan? Ya nih mau ada lomba segini, kita tukeran ya. Tukeran aja sebenarnya. Jadi saya nggak meninggalkan kewajiban saya di tempat praktek gitu. Kita tukeran jadwal. Nanti kalau sama yang satunya, tempat kan ada beberapa tempat ya prakteknya. Yang sama satunya tuh asisten klinik tuh udah paham deh. Dokter hari Sabtu cuti kemana gitu kan? Ada lomba nggak misalnya gitu? Oh ada, ya udah digeser pasti ini appointmentnya diatur, diisi sama dokter lain gitu. Kalau misalnya nggak ada, saya lagi stay, udah dipenuhin. Hubungi saya ada nih pas weekend. Karena biasanya kan kepakainya pas weekend kan sebenarnya. Tapi kadang suka ada yang agak komentar miring gitu nggak sih Mbak? Ada Untuk aja, apa? Untuk kegiatan untuk ini? kayak ini kok dia Ya sebenarnya pasti komentar tuh pasti ada ya. Cuma mungkin sayanya nggak terlalu ngedenger gitu, nggak terlalu ngedenger dan nggak terlalu menyikapi itu dengan serius gitu ya. Selama saya tahu apa yang saya lakukan ini benar dan baik buat hidup saya dan saya tidak merugikan orang lain gitu ya, udah saya jalan aja gitu. Dan validasi saya adalah di keluarga saya sendiri, dan orang-orang terdekat. Jadi selama mereka memvalidasi apa yang saya lakukan itu baik-baik aja. Setelah diri saya ya, saya nggak terlalu memperdulikan omongan orang gitu. Pasti ada kalau mau didengar, pasti ada. dan itu juga dilatih dari kegiatan lari ya Mbak? Iya pasti. Mental itu pasti terbentuk ya dengan apa yang sudah kita lewati lah selama ini. Wow. Mbak nih sepanjang 2017 sampai tahun ini 2023 udah banyak pencapaian, udah naik podium juga. Iya. Masih ada mimpi-mimpi yang mau dicapai tadi yang terkait kesehatan? Apa mungkin di bidang larinya juga? Ya pasti ya, saya ingin masih performance saya masih bisa dibilang ya bukan yang terbaik lah di Indonesia, bukan pelari trail yang terbaik, wanita terbaik di Indonesia, enggak. Saya masih banyak senior saya atau bahkan yang muda-muda performanya lebih bagus dari saya masih banyak gitu. Saya juga kalau lari trail itu kan rutenya nggak hanya flat, tapi ada rute nanjak, ada rute turun. Jadi sectionnya banyak gitu loh Mbak. Ada section lari, ada section climbing, nanjak, ada section downhill. Dan saya nggak menguasai semua gitu. Jadi saya tahu saya masih kurang di beberapa part. Ya saya ingin memperbaiki itu aja. Saya ingin nanjaknya lebih kuat supaya nggak lebih ngos-ngosan, atau saya ingin berlari pas turun itu lebih lincah supaya nggak gampang terjatuh. Ya kayak gitu, memperbaiki performance sedikit-sedikit sih. Gitu. Kebayang ada bidang tambahan lagi sehabis trail run Mbak? Saya tuh tertarik sama ini obstacle run. Jadi kayak saya kan suka workout, saya suka latihan strength training, kan saya juga bilang sama coach saya, one day kalau saya kan ini kan larinya ultra ya, jadi banyak nih larinya jarak jauh, sehari-harinya banyak lari. Tapi one day saya kayaknya pingin latihannya itu lebih banyak ke strength training, gitu, supaya untuk balance. Supaya kalau kita lari itu kan sebenarnya ngabisin massa otot ya. Ini kalau kita bicara dari segi kesehatan. Sementara semakin kita bertambah umur, harusnya yang harus semakin dikuatin itu otot. Muscle kita harus ditambah, harus diperkuat. Sendi-sendinya harus diperkuat. Sebenarnya lari beresiko mengurangi itu. Makanya kan saya berusaha menyeimbangkan dengan latihan strength training juga. Nah, saya pengen ke depannya ada part-part yang saya fokusnya ke strength training.
atau ganti nggak lari tapi sepeda gitu. Jadi ada cross trainingnya. Triathlon ya, Iya, triathlon kita belum bisa renang, belum jago renang, jadi kayak triathlon masih jauh. Mungkin obstacle run dulu atau dibilangnya Spartan race ya. Spartan race ya Bang, dengernya aja aku tarik napas ya. Oke. Itu kira-kira Mbak kebayangnya mau dicapai dalam berapa? Enggak sih Mas, mungkin masih tahun depan lah kayaknya. Kita doakan yang terbaik ya Mbak Nia. Oh mungkin masih tertarik juga ingin punya catatan waktu yang bagus di maraton. Justru ingin ada momen yang saya balik dulu ke road running. Setelah mungkin kan kita kalau udah ultra running udah jaraknya udah saya capai 100 kilo, udah 170 kilo udah ya. Terus what next gitu kan? Misalnya kalau di Indonesia udah ada lomba ini saya udah ikut, lomba di sini saya udah ikut, what next gitu. Nah, kayaknya saya pengen one day saya memperbaiki catatan waktu maraton. Karena kan maraton baru sekali, itu udah lama banget gitu. Jadi kayaknya one day pengen deh punya waktu maraton yang bagus. Wow, jadi sudah mencoba beberapa, akhirnya kita balik dan kita refine lagi. Iya betul, kita perbaiki lagi. Wow, I'm not bad, I'm better. Itu quotes bagus banget. Iya. Gitu. Mbak Nia, ada pesan mungkin ke kawan puan yang lagi nonton, mungkin mereka tertarik untuk menggeluti bidang olahraga yang berbeda, mungkin mereka mau be good, be better, be the best juga. Kawan puan, mungkin yang bisa saya share adalah bahwa kita kadang perempuan tuh suka takut mencoba hal-hal baru ya. Terlalu banyak batasan yang menghalangi, terlalu banyak stigma yang dikhawatirkan gitu. Tapi justru di sini saya belajar untuk satu-satunya batasan tuh sebenarnya diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita bisa mengatasi semua itu dari dalam diri kita sendiri, apa yang menghalangi kita di luar tuh sebenarnya nggak terlalu berpengaruh kok. Jadi nggak usah takut untuk punya mimpi, untuk punya goals gitu, untuk mencoba hal-hal baru yang bahkan belum pernah gitu ya, untuk berlatih, untuk mengikuti perlombaan, untuk apapun itu kita bisa kok. Gitu. Dan tadi nggak ada yang membatasi kita kecuali diri kita sendiri. Buat yang mau jadi trail runner mungkin Bang? Bisa banget. Sekarang kan cewek-cewek juga ada banyak yang senang hiking ya. Jadi nggak cuma kita sekedar healing aja, tapi kita juga bisa punya pencapaian, bisa punya performance, bisa dikenal banyak orang juga gitu. Jadi nggak cuma punya foto-foto cantik, tapi punya pengalaman di perlombaan-perlombaan yang dikenal masyarakat itu juga luar biasa lah. Wow, Mbak Nia terima kasih banyak ya. Sama baik. Ini inspiring buat kita sehat secara fisik dan sehat secara mental. Betul. Mbak Nia terima kasih banyak. Mbak Indi. Sukses terus, semua mimpinya tercapai. Menjadi better ya. Menjadi better. Jadi kita yang lebih baik. Menjadi kita yang lebih baik. Terima kasih banyak Mbak Nia. Sama Mbak Indi. Itu dia kawan puan obrolan kita dengan Septiana Nia, trail runner yang juga seorang dokter gigi. Ada 3 hal penting yang sebenarnya bisa kita ambil dari obrolan tadi. Yang pertama, perempuan itu terkadang suka takut mencoba hal baru karena stigma yang ada di masyarakat. Padahal batasan satu-satunya perempuan ialah dirinya sendiri. Apa yang menghalangi kita dari luar sebenarnya bisa diatasi kok selama kita mau mencoba. Yang kedua, kita nggak perlu takut kawan puan untuk punya mimpi dan mencoba hal baru. Sebab kesempatan itu akan selalu ada kok. Tinggal memang kita mau ambil atau tidak. Yang ketiga, menurut Mbak Nia, apa yang baik untuk kita selama membahagiakan diri kita sendiri, jalani aja. Nggak perlu deh mendengarkan apa kata orang lain. Sekali lagi terima kasih kawan kuat sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen, berikan support buat Mbak Nia juga dan para trail runner lain di luar sana. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!